saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus, bahwa Yesus adalah putra Allah. Dia berasal dari Bapa, dia berasal dari Allah. Oleh karena itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka terlihatlah roh turun di atasnya seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya dan mengatakan, inilah putraku yang terkasih. Jadi Yohanes menyebut bahwa Yesus adalah sungguh berasal dari Allah. Dia putra Allah, dia adalah kepunyaan Allah di surga. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes ketika Yesus tampil sesudah pembaptisan di Sungai Yordan, Yohanes terlebih dahulu memberikan kesaksian tentang Yesus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan dialah putra Bapa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang penting dalam kehidupan Kristiani, yaitulah panggilan menjadi saksi Kristus. Makanya tadi pada awal saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Jadilah Saksi Kristus. Dan itulah yang disampaikan dalam bacaan yang pertama. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Keselamatan datang dari Allah. Keselamatan bagaimana keselamatan itu akan dikenal? Bagaimana keselamatan itu akan mencapai begitu banyak orang? Bagaimana kita dapat mengikuti Kristus kalau tidak ada yang mau menjadi saksi? Dan itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang kedua. Rasul Paulus menyadari bahwa oleh karena Kristus telah menyelamatkan dia, oleh karena Kristus telah hadir dalam hidupnya, sekarang dia menjadi rasul untuk bangsa. Maka bacaan pertama dan bacaan kedua menegaskan hal itu. Biarlah terangmu sampai ke ujung bumi, biarlah banyak orang mengikuti Kristus karena ada yang mewartakannya dan ada yang memberi kesaksian. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus, merayakan Tuhan beserta kita, Immanuel, Allah beserta kita, sekarang kita diajak, kita ditugaskan, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Lalu dengan apakah kita menjadi saksi Kristus? Tentunya didasari oleh keyakinan kita bahwa Yesus adalah putra Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan apakah di dalam seluruh kehidupan kita, kita sungguh meyakini itu, bahwa Yesus adalah Tuhan bagi saya dan Dia adalah penyelamat bagi saya. Kadang
saya miris melihat orang Kristen, ada juga artis Kristen, Katolik, tinggalkan imannya, sudah di sana kembali lagi. Seperti itu bola balik. Jadi dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya keyakinan bahwa yang dia ikuti selama ini adalah Tuhan bagi dia. Dia tidak merasakan dan mengalami dalam hidup bahwa Yesus adalah penyelamatku, dia adalah yang kuimani. Sehingga begitu mudah goyah dan Ada orang muda yang cerdas di suatu kota, dikenal oleh sebuah perusahaan yang mempunyai merek tertentu yang sudah terkenal juga. Lalu orang muda itu dipanggil untuk bekerja di perusahaannya. Tetapi sebelum orang muda itu diterima, maka dia akan melakukan wawancara. Diwawancarai di tempat di mana perusahaan itu berminat kepadanya. Lalu orang muda itu dengan antusias mengatakan, saya siap, saya akan datang untuk wawancara dan saya akan bekerja kalau diterima di perusahaan yang memanggilnya. Maka orang muda yang cerdas itu datanglah ke perusahaan itu dan dia diwawancarai oleh beberapa orang yang mempunyai tugas untuk menerima karyawan yang baru. Orang itu lalu bertanya kepada orang muda itu dengan macam-macam pertanyaan. Dan orang muda itu dapat menjawab dengan cerdas. Lalu tibalah pertanyaan yang terakhir. Seorang bapak lalu mengatakan kepadanya, apakah kamu bersedia menjadi ambasador? Apakah kamu bersedia menjadi duta dari brand perusahaan di sini? Lalu orang muda itu mengatakan, saya bersedia. Lalu bapak itu lalu mengambil HP-nya. Lalu dia menunjukkan kepadanya. Ketika dia lihat HP itu, orang muda itu terkejut. Ternyata ketika dia bekerja di perusahaan yang ada sebelumnya, dia pernah mengeluarkan kata-kata yang menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Orang muda itu lalu kaget. Loh, ternyata apa yang saya pernah katakan itu diketahui oleh perusahaan ini. Apakah orang muda itu bisa menjadi duta? Apakah orang muda itu bisa menjadi saksi dari perusahaan itu? Jadi saudara-saudari yang terkasih, kata-kata yang pernah kita ucapkan, komentar-komentar yang pernah kita berikan bahkan di media pun, itu tercatat dan orang bisa menilai kita dari apa yang pernah kita katakan. Dari komentar yang pernah kita ucapkan. Itulah sebabnya kalau ada pejabat yang terpilih di negara ini, biasanya orang langsung mencari siapakah dia. Maka akan dilihat adalah jejaknya, apa yang pernah dia katakan, apa yang pernah dia lakukan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kata-kata yang pernah kita ucapkan, tindakan-tindakan yang kita lakukan, itu tak lain adalah tempat di mana kita sebenarnya juga menyatakan diri kita. Dan apakah melalui hal-hal itu kita bisa menjadi saksi-saksi menghadirkan nilai-nilai dari Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, menjadi saksi Kristus tak lain adalah juga bagaimana diri saya, bagaimana perkataan saya, bagaimana kehidupan saya, bagaimana tindakan saya menghadirkan nilai-nilai yang saya yakini di dalam Injil yang berasal dari Tuhan sendiri. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
kita memohon berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, agar melalui diri kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, di rumah, di keluarga, di paroki, di tempat kita bekerja, di tempat di mana kita beri tanggung jawab, semua tempat-tempat di mana kita hidup, di sanalah tempat-tempat di mana kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus.